Israel kembali membombardir Gaza pasca gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Bahkan serangan membabi buta menyasar pemukiman di barat daya kota Gaza yang menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia Marwan Al-Sultan dan juga keluarganya. Apakah meningkatnya intensitas serangan ini akan semakin menjauhkan kata damai di Timur Tengah? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat malam Ibu Tia, apa kabar? Selamat malam, baik, alhamdulillah Mas. Baik, Bu Tia, langsung saja. Jadi kalau kemudian kita melihat Israel semakin berani secara terang begitu menyerang tidak hanya fasilitas militer tapi juga tempat-tempat publik, kali ini adalah pemukiman warga di barat daya Gaza. Apa yang bisa kita baca dari kondisi ini, Bu? Ini tentu sangat melukai rasa kemanusiaan ya. Begitu Direktur Rumah Sakit di Gaza, yaitu Direktur Rumah Sakit Indonesia, terbunuh satu keluarga. Itu kan betul-betul tidak ada kaitannya dengan militer, dengan Hamas dan lain-lain begitu. Tapi memang betul beliau ini adalah salah satu informan yang selalu menginformasikan ya semua kegiatan atau keprihatinan, penderitaan dan genosid yang ada di Gaza. Jadi Israel tahu betul ini Mas Bram, titik-titik yang memang harus dihancurkan. Dia sudah tidak peduli lagi itu adalah melukai kemanusiaan, itu adalah rakyat sipil, itu adalah dokter yang selama ini membantu tentang krisis kemanusiaan di Gaza. Israel sudah tidak peduli itu. Yang pasti setiap orang, setiap kelompok, setiap masyarakat, baik itu Hamas ataupun bukan, terkait ataupun tidak, itu betul-betul dihabisi setiap ada indikasi yang menunjukkan itu akan memberikan informasi kepada masyarakat dunia. Artinya memang sekarang Gaza betul-betul diisolasi, ditutup bukan hanya dari bantuan kemanusiaan tapi dari semua akses informasi. Sehingga publik internasional yang selama ini mendukung untuk Free Palestine, untuk ceasefire itu betul-betul tertutup dari informasi. Jadi ini yang sangat disesalkan ya. Dengan begitu saya pesimis Mas Bram untuk ke depan itu ada ceasefire baik permanen ataupun tidak Oke. ke depannya karena memang indikasi ke arah sana betul-betul belum ada. Oke, baik. Bu Tia, kalau kita lihat begitu hari ini kecaman internasional cukup besar dari dalam negeri, hampir setiap komponen bangsa sangat menghujat apa yang kemudian dilakukan Israel dalam waktu belakangan. Apa yang menurut analisa Anda menambah daya kepedean Israel untuk bisa menyerang? Apakah dengan Iran dan klaim kemenangannya kemarin itu cukup membuktikan begitu bagaimana ia bisa lebih terang lagi membombardir Gaza, Ibu? Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kemarin konflik Iran ya, saya melihatnya. Jadi memang itu saya tidak tahu klaim itu memang betul atau tidak karena Iran pun mengklaim bahwa pihaknya yang menang, begitu ya. Karena cukup berhasil juga Iran meluncurkan beberapa serangan roketnya dan kali pertama saya melihat ini Tel Aviv betul-betul rusak. Artinya memang klaim sepihak dari Israel itu tidak bisa juga kita lihat sebagai klaim kemenangan. Jadi saya melihat ini ada planning yang betul-betul dilakukan oleh Netanyahu rezim ini untuk menghabisi semua Gaza. Memang mereka berdua ini antara Trump dengan Netanyahu itu satu paket ya saya lihat. Berbeda dengan Partai Demokrat, saya lebih melihatnya soft, tapi Partai Republik ini terutama Trump dari sejak awal berkuasa yang periode 1, Mas Bram, itu Trump sudah sangat keras terhadap Palestina. Sekarang diberikan kesempatan lagi, menang lagi dalam pemilu Amerika Serikat. Jadi dia melanjutkan ambisi-ambisinya dan ini bersambut. Apa yang diinginkan oleh Netanyahu bersambut didukung oleh Trump sepenuhnya. Dulu Yerusalem kita masih ingat bagaimana diklaim sebagai ibu kota gitu ya. Ya. Jadi Tel Aviv pindah tidak ibu kota lagi itu sepihak betul-betul. Dan saat itu juga dikecam oleh dunia internasional. Kemudian sekarang di periode berikutnya saya pikir planning selanjutnya adalah membersihkan Gaza. Jadi nanti Gaza akan diokupasi, makanya mereka menyebutnya akan rebuild atau membangun kembali. Nah ini yang saya sedihkan, yang saya prihatinkan di mana orang-orang atau masyarakat internasional saat ini Oke. tidak ada. Oke, Bu Tia, Jadi saya melihat ini, Oke, ya. saya ingin mendalami poin itu terlebih dahulu. Jadi ketika salah satu poin dalam proposal ajuan gencatan senjatanya adalah soal membangun kembali Palestina dengan Israel dan kemudian adalah tidak ada Hamas di tanah Palestina, apakah itu sebenarnya poin-poin yang sebetulnya memperlihatkan tidak seriusnya adanya solusi dua negara begitu, Ibu? Mereka tidak ingin dua solusi, Mas Oke. Bram. Israel itu, Zionis itu inginnya satu solusi. Apa itu? Negara Yahudi.
Jadi mereka reasonnya untuk menghabisi Hamas, untuk menghilangkan Hamas. Bagaimana cara mengklasifikasikan, menjustifikasi ini Hamas atau bukan? Kenyataannya 60.000 orang yang meninggal itu adalah perempuan dan anak-anak. Di mana UNICEF, di mana UN, di mana masyarakat internasional. Itu yang membuat saya pesimis. Dunia diam dengan kondisi seperti ini. 60.000 loh itu, betul-betul sudah genocide. Sudah betul-betul dihabisi Gaza itu. Dengan alasan lagi-lagi Hamas. Terus bagaimana mereka bisa menjustifikasi ini Hamas atau bukan? Yang terjadi adalah justru masyarakat sipil yang menjadi korban. Bahkan kita, ya itu tadi yang saya bilang melukai rasa kemanusiaan, dokter dan keluarganya pun dihabisi, begitu. Ini sudah sangat keterlaluan sekali. Artinya ini memang bukan perang, ini memang ingin membuat negara di atas penderitaan orang lain melakukan kesewenang-wenangan didukung oleh negara Amerika, bahkan sudah berapa kali Amerika veto, Oke. 3 atau 4 kali. Itu luar biasa, sangat apa namanya mendominasi begitu ya. Sudah tidak menghormati hukum Baik. internasional. Jadi bagaimana ini tidak ada lagi yang bisa kita harapkan untuk ceasefire, Mas Oke, Bram. baik. Bu Tia, dalam analisa dan proyeksi Anda, apakah dengan kondisi seperti ini artinya ya negara-negara kawasan Timur Tengah tidak akan banyak bersuara seperti pada saat ya, Iran Israel yang lalu? Ya, saya melihatnya begini, ini ada hubungannya dengan Abraham Accord itu ya, atau perjanjian dari Abraham Accord yang ada 3 poin itu, yaitu economic cooperation, ada kerjasama investasi, dan yang terakhir itu ada perjanjian Israel tidak akan mengklaim atau tidak akan mengokupasi West Bank, dan akhirnya Uni Emirat dan Bahrain itu bersedia membuka hubungan diplomatik. Sehingga negara-negara Arab yang kita harapkan yang tergabung dalam OIC atau Gulf countries juga mereka tergabung dalam satu organisasi itu diam. Karena apa? Mereka merasa satu agreement itu tadi, Abraham Accord itu tadi. Dan memang secara peta politik global, misal banyak publik Indonesia yang bertanya-tanya, kenapa Saudi tidak berkontribusi terhadap ceasefire misalnya antara Hamas dengan Israel? Karena memang secara politik, peta politik Saudi tidak begitu menyukai Hamas, itu masalahnya. Hmm. Jadi ini betul-betul konsennya si Israel untuk menghabisi Gaza, rebuild di sana maksudnya adalah mengganti orang-orang di sana karena kan Gaza itu dulu di elections Hamas dengan Fatah itu pemenangnya adalah Hamas. Jadi artinya Israel melihat bahwa semua masyarakat yang memenangkan, yang votersnya Hamas, itu mereka juga dianggap bersalah begitu. Saya melihatnya, menganalisisnya seperti itu. Artinya mereka harus dihabisi juga. Rebuild di sini maksudnya betul-betul genocide, diganti dengan masyarakat baru. Bisa jadi masyarakat baru ini terdiri dari orang Palestina yang setuju dengan Israel, atau mungkin dikuasai, dicaplok kembali menjadi kawasan. Jadi habis sudah yang Oke. namanya Palestina. Itu Baik, Mas Bram. baik. Kita Saya akan melihatnya ke arah sana. oke, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih waktu dan juga insight dari Anda, Ibu Tia, dosen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Ibu. Selamat malam.